Shalom saudara-saudara, saat ini saya akan berbicara tentang persoalan hidup. Di dalam kehidupan kita wajar dan pasti semua orang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan Yesus pastilah mengalami persoalan hidup. Kenapa namanya persoalan hidup? Karena kita masih hidup. Jadi pasti ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana cara menghadapi persoalan hidup. Kita mau lihat bersama apa kata firman Tuhan tentang persoalan hidup. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Itu kata-kata dari Paulus ketika dia menghadapi persoalan hidup. Jadi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita saat kita menghadapi persoalan hidup, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kita harus tahu bahwa persoalan hidup yang kita hadapi itu adalah sarana yang pertama. Sarana Tuhan mengubah karakter kita. Kalau ada persoalan di dalam hidup kita, pasti karakter kita akan berubah. Bisa ke arah bagus, ke arah baik, ataupun ke arah jelek, atau jadi punya karakter-karakter yang jahat. Kita harus pilih punya karakter yang bagus, yang baik. Karena persoalan hidup memaksa kita memiliki karakter yang Tuhan inginkan, yang baik. Kalau kita nggak sabaran, oleh karena ada persoalan hidup, kita jadi sabar. Kalau kita nggak taat, karena tekanan, kalau kita mau berhasil, kita jadi taat. Ketika ada persoalan hidup, kita orangnya gampang panik, kita jadi orang yang tenang. Persoalan hidup membuat kita jadi orang yang tanggung jawab, jadi orang yang taat, sabar, tahan dalam tekanan. Persoalan hidup itu menempa kita. Persoalan hidup kalau kita lihat itu adalah sarana membuat kita jadi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang dibiarkan tanpa persoalan, kita bisa tumbuh menjadi orang yang sombong, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan izinkan permasalahan terjadi, ada persoalan, supaya kita jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mudah dibentuk, anak-anak Tuhan yang rendah hati. Firman Tuhan berkata, "Tertindas itu baik bagiku, agar aku belajar ketetapan-ketetapanmu." Saat ada persoalan hidup, saat kita tertindas, kita jadi ingat, aku harus rendah hati nih. Apa yang harus aku ubah supaya aku bisa mengatasi masalah ini? Aku harus jadi rendah hati. Kalau misalnya aku tertindas di mana-mana, diremehkan, tidak dianggap, mungkin aku harus lebih belajar, lebih berusaha, bahkan lebih berusaha daripada orang lain. Kalau aku tidak sekaya orang lain, aku harus lebih belajar, lebih berusaha, lebih bekerja, yang rajin, yang pintar. Aku harus ekstra. Itu membentuk kepribadian kita menjadi kepribadian yang bagus, yang baik. Kita juga bisa bermental baja. Mental kita jadi kuat karena persoalan hidup menempa kita, menjadikan kita punya sarana untuk karakter kita jadi berubah. Kita jadi seorang yang baru, seorang yang berbeda. Kita menjadi seorang yang sudah dipoles oleh hidup dengan sepenentuan Tuhan. Persoalan hidup itu juga adalah sarana di mana kita bisa mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kalau kita nggak ada persoalan, bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu amat sangat mengasihi kita? Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan? Ketika ada persoalan, maka Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan mendampingi kita, kita jadi tahu Tuhan mendampingi kita. Tuhan sayang dengan kita. Ada jalan keluar dari Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita jadi orang-orang yang kuat, yang tahu bahwa Tuhan mendampingi kita. Kita mengalami kuasa Tuhan. Saat kita lemah, saat kita sakit, kita dapat kekuatan dari Tuhan, dapat kesembuhan dari Tuhan, didampingi oleh Tuhan, kita jadi tahu. Jadi itu adalah sarana di mana Tuhan mau menunjukkan kasih, kuasanya, kebaikannya, supaya kita bisa rasa.
dan persoalan hidup juga adalah sarana kesaksian bagi hidup kita. Kalau kita nggak pernah ngalami yang di bawah, dinaikkan ke atas oleh Tuhan, oleh karena kita setia, bagaimana kita bisa belajar di dalam persoalan hidup tentang memberikan kesaksian dari bawah diangkat ke atas oleh Tuhan. Dari sakit dijadikan sehat. Dari seorang yang minder dijadikan berani. Dari seorang temperamental jadi seorang yang sabar dan lembut hati. Dari seorang yang pelit jadi seorang yang dermawan. Dari seorang yang egois jadi orang yang peduli dengan orang lain. Jadi persoalan hidup adalah sarana kesaksian. Kalau kita nggak ada persoalan hidup, maka tidak ada kesaksian. Padahal Tuhan ingin hidup kita bersinar menjadi kesaksian. Karena kita lah garam, kita lah terang dunia. Karena kita mengikuti terang itu, kita mengikuti Kristus. Itulah sebabnya ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup, sama seperti Daud berhadapan dengan Goliat, maka jangan takut akan persoalan hidup. Karena kita ini berada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Jadi gandeng tangan kanan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, menghadapi persoalan demi persoalan hidup. Makanya Paulus katakan, justru dalam kelemahanku aku bermegah. Kenapa? Karena dalam kelemahanku kuasamu menjadi nyata. Dia nggak pakai kekuatannya. Persoalan hidup menjelaskan kepada kita bahwa kita lemah. Yang kuat itu Tuhan. Kita harus bergantung pada kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Karena pasti kalah, pasti lemah. Kita harus pakai kekuatan Tuhan karena dialah yang kuat. Persoalan hidup membuat kita bermegah. Kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan. Karena dengan persoalan hidup kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan membawa kemenangan bagi setiap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudariku, jangan takut dengan persoalan hidup. Kalau ada persoalan hidup di dalam kehidupan kita, itu tandanya Tuhan mau dewasakan kita. Kita mau dibawa dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Kita mau dibawa dari yang berbuah sedikit jadi berbuah banyak oleh karena persoalan hidup. Jangan kebalikannya ya. Jangan ambil yang negatifnya, jangan jadi jahat, jangan jadi pahit, jangan penuh dengan kebencian. Persoalan hidup harus membuat kita dekat dengan Tuhan. Persoalan hidup harus membuat kita jadi manis, jadi rendah hati, jadi melek bahwa Tuhan itu memberikan kita anugerah demi anugerah supaya kita hidup penuh dengan sukacita dan bersyukur. Oleh karena itu, kalau ada persoalan hidup, hadapi dengan tenang karena kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dan benteng hidup kita. Jangan pernah takut, maju terus, apapun persoalan hidup Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yakinlah pada Tuhan. Dan saya mau mendukung doa untuk setiap persoalan hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa persoalanku terlalu berat, maka Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar apa yang menjadi permohonan doa Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.